Henshin! Episode yang membuat kita cukup rileks dan bisa menarik nafas sedikit karena ternyata episode ini hampir 50% lebih isinya flashback. Di satu sisi, Yuya itu emang sering dengan kebiasaan kilas baliknya di tengah-tengah cerita, tapi ini bukan hal buruk, dimana Anda juga bisa lebih napas dulu sedikit nih ya, setelah berpusing ria dari kemarin. Apalagi kalau kalian lihat sendiri ya, 3 pembahasan terakhir durasinya nggak main-main semua, kepala juga udah mau pecah. Dan juga karena kemarin kita itu baru dikasih tahu soal yang dialami oleh Baku adalah precognitive dream, jadi nggak ada salahnya kilas balik dan juga memperlihatkan si precognitive ini. Plus jeda dan juga jadi sarana break sedikit sebelum kita itu benar-benar masuk ke saga baru di episode berikutnya. Walau flashback, Ana itu tetap bakalan bahas semua poin-poin pentingnya sebisa mungkin ya. Pokoknya ini kilas balik bukan sekedar kilas balik kalau menurut Ana. Ada opening baru juga yang langsung diperlihatkan di episode ke-26 ini. Pasti udah banyak yang lihat dan juga denger ya. Rame banget kemarin dimana untuk semua screenshotnya udah Ana post tuh ya, semua di fanpage sampai pegel. Langsung aja ya kita bahas ya. Ini dia Kamen Rider Z episode ke-26. Dari openingnya dulu, wajib pasti ya dibahas ya. Anda mau kasih pendapat nih tentunya di sini. Jadi bagaimana soal opening keduanya ini? Kemarin pas denger pertama kali kan, wah gak enak nih. nah kalau sekarang luar biasa. Nah gini nih guys, kalau lagunya itu diselaraskan sama visual opening yang pas juga, secara overall ya pastinya bakalan terlihat mantap. Jadi makin nyantol juga kan sama openingnya. Kemarin masalahnya itu emang ada di bagian penyesuaian sama scene-nya. Dan untuk visual di opening kedua ini, gila! Dar-der-dor banget loh ya. Jadi banyak scene-scene epic, sinematik abis, dan pastinya bikin pada gatel yang pada nonton untuk ngebahas dan juga berteori. Jadi nggak cuma sekedar epic aja nih, tapi emang banyak yang tampak seperti clue. Jadi edan banget sih itu visualnya ya. Jadi visualnya itu membuat lagunya yang judulnya Playback ini makin terasa pas. Dan kalian tahu apa yang jadi titik kumpul dan yang paling ramai dibahas di opening kedua ini? Lord Tree melet-melet kerasukan Blue Lock. Gila itu berapa ratus komentar tuh ya di fanpage Ana ngomongin soal ini. Ya tapi emang cukup bikin kaget guys ya. Jadi dinginnya kode number 3 sejauh ini yang diperlihatkan ke kita tiba-tiba di opening melet. Memunculkan dugaan ya dari Ana ya, apakah kegilaan dari 3 itu bakalan muncul nih di saga baru yang ini. Seperti Dan Kuroto lah di X8 yang tenang dan kalem di awal-awal cerita X8 tiba-tiba mendadak gila. Nah apalagi penulisnya juga sama kan, Yuya ya. Justru ini yang uniknya sih ya. Dan Ana mencium si karakter 3 ini bakalan makin banyak disukai sama para penonton. Dari kemarin aja emang keren kan nih orang ya. Pasti jadi ada yang nanya juga, Dibahas nggak nih Gan opening keduanya? nah, nggak janji guys. Bukan Anda nggak konsisten ya, tapi di Zetsu kali ini setiap pembahasan episode tuh benar-benar menguras tenaga, mental, sama pikiran Anda. Asli, capeknya itu kerasa banget guys sampai seminggu ya. Ini juga yang membuat opening ke-1 itu nggak Anda bahas. Karena cerita Zetsu kan intens dan juga jalan terus, jadi terasa gitu ya setiap bagian-bagiannya ya udah sekaligus menjawab teori-teori ataupun setiap scene yang ada di opening. Jadi ketika Ana bahas, itu tuh serasa kayak ngejelasin lagi nih 2 kali ya. Dan itu capek banget guys pastinya. Ya syukur banyak banget yang ngerti di sini dan malah merekomendasi Ana untuk tidak bahas opening. Jadi mereka-mereka itu udah ngerti lah maksudnya ya. Jadi jawabannya ya tengah-tengah aja lah. Nggak janji guys ya. Dan tolong banget pengertiannya. Nih Ana kasih joget-joget Nemo aja di opening. Jadi silakan juga bagi kalian yang mau komentarin lagi soal lagu opening keduanya dan juga visualnya pastinya di kolom komentar bawah aja langsung ya. Itu dia untuk opening kedua. Kemarin udah dikasih tahu ya kalau kejadian yang dialami Baku Aka episode 1 sampai 24 itu adalah precognitive dream dari Baku. Jadi bukan deja vu, bukan kemungkinan dan bukan dugaan, tapi precognitive. Semacam penglihatan yang benar akan terjadi di masa depan. Dan tugasnya dia, jangan sampai soal precognitive ini menjadi kenyataan. Don't make my dream come true. Ana udah komentarin panjang lebar kemarin ya, apalagi kelihatan banget juga di episode kemarin. At least, timnya Baku yang isinya itu ada Baku, Nemu, Minami, Fujimi, dan juga Nasuka bisa rampung dulu tanpa proses lagi yang berbelit-belit. Masuk akal karena Baku itu udah mengalami precognitive, dia itu udah tahu goals duluannya di mana, dan bisa dipersingkat dengan dia yang langsung menguak beberapa keyword agar karakter-karakter tersebut tuh bisa langsung nyantol. Sebagai contoh, Nemu itu soal ibunya ya, si The Lady. Terus Fujimi itu soal Odaka, Nasuka itu soal Kureha. Nah, biar makin mulus dan memperlihatkan lagi lebih detail apa yang terjadi, maka dari itu dihadirkanlah kilas balik ini. Jadi jangan bilang ini tuh nggak penting guys ya. Masuk akal biar semua karakter selain Baku di sini tuh tahu
apa yang sebenarnya terjadi di prekognitifnya si Baku. Di sini Baku itu udah macam presentasi aja ya. Jadi dengan bantuan projection capsem, dia itu mampu memperlihatkan semua kejadian di prekognitif dreamnya dia, alias episode 1 sampai 24. Share the confidential information. Apakah projection capsem itu se-OP ini juga, guys? Jadi bisa aja dong ya kalau case kedepannya Baku itu lagi beraksi nih, misalkan di dunia mimpi. Dia itu tetap bisa nampilin apa aja yang terjadi lewat projection capsem ini secara live. Jadi biar bisa dilihat sama Minami, Nasuka, sama Fujimi di dunia nyata lewat patung kucing yang ada di Zetsu Room. Ya emang jadi berasa kayak live streaming kalau kayak gitu ya, atau IRL. Tapi harusnya soal ini bisa-bisa aja. Jadi prekognitif dream Baku itu dimulai setelah dia itu mengalami kecelakaan pas dia itu tertabrak mobil ketika hendak menolong seorang bocil yang hendak diculik di episode pertama. Dan prekognitif dreamnya itu benar-benar dimulai dari serangan Gun Nightmare di mimpinya Baku. Yang pas dia jadi agent terus nyelamatin Nemu yang diculik yang pakai gaun merah itu, ya itu belum guys ya. Itu masih mimpi biasa dipadukan dengan kemampuan lucid dreamnya Baku. Belum mulai di situ. Setelah serangan Gun Nightmare, ya udah lanjut terus sampai episode 24 ya. Ngasih lihat lagi gimana Baku itu dia dikejar-kejar sama Gun Nightmare, menjejakkan kaki juga di Zetsu Room pertama kali, bertemu Komandan Zero dan diberikan Zets Doraiva. Soal ini tentu juga ya jadi mempercepat kepercayaan Nasuka kepada Nightmare dan juga Black Case ya. Karena ini kan ya kayak balik lagi ke awal, jadi ya emang kita itu diliatin lagi sama Nasuka yang agak ogah-ogahan dan sulit percaya sama hal-hal fiksi kayak begini. Kalau Fujimi ya seneng-seneng banget tentunya. Oh iya ternyata Black Case nyata, Nightmare itu nyata. Jadi ada gitu sesuatu untuk bisa dibuktikan ya. Dikasih tahu lagi soal Nightmare itu apa, tujuan mereka apa, dan gimana kalau mereka itu sampai outbreak ke dunia nyata. Apalagi nih yang dijelasin di sini. Nah, soal organisasi kode juga dijelasin lagi. Kalau mereka itu ya organisasi apa. Dan ini nyambung sama Nox, aka Odaka Kensei, yang merupakan mantan agentnya kode yang membelot dan juga punya tujuan balas dendam ke kode. Dan kebetulan Nox juga hadir saat Baku menceritakan prekognitif dreamnya ini. Ini juga maksud Ane yang gak sia-sia nih kilas baliknya. Setelah Nox muncul dan selalu bertingkah misterius sebelumnya, setelah melihat ini yang seakan yang menjawab gerak-geriknya, ini tuh mempersingkat jalan agar nanti Nox itu bisa bekerja sama dengan Baku. Kalau kalian komplain ini tuh terlalu singkat, ya coba diubah dulu sedikit pola pikirnya. Karena kan ini beralasan. Baku jadi udah tahu juga kan pastinya sama alasan-alasan Nox, sama halnya kok dengan karakter-karakter lain seperti kayak Fujimi dan juga Nasuka. Dimana nanti Baku itu ya langsung to the point sama percakapan dan juga ajakan-ajakan tertentu. Soal flashback Nox, aka Odaka Kensei diceritakan dari dia yang sempat bekerja di kepolisian bersama dengan Pak Fujimi, terus jadi kode number 4, aka salah satu agentnya kode, tapi di salah satu misi ketika dia itu meminta bantuan malah diabaikan kan sama Komandan Zero, dan dia itu memberontak menjadi Nox, melepaskan banyak kupu-kupu ungu ke banyak orang, menjadi Nox Knight lalu Kameraden Nox, sampai akhirnya titik terakhirnya itu terbunuh oleh Baku. Karena terbunuh oleh Baku di prekognitif, Fujimi malah jadi ngamuk-ngamuk. Tapi ini buat sekedar lucu-lucuan lah ya, justru hal ini yang jangan sampai terjadi. Nah, udah Fujimi, kali ini Nasuka yang agak bereaksi di sini. Karena Kureha diperlihatkan modar sama Nox di sini di prekognitifnya si Baku ya. Ya reaksinya bener sih. Dia itu seakan nggak percaya gitu kalau mantan sahabatnya yaitu si Kureha nanti itu bakalan mati di masa depan. Nah bener kan? Makin menguatkan juga tekadnya ya untuk gabung tim Baku dan jangan sampai membiarkan ini tuh terjadi. Ane jadi ada prediksi ya kalau Zetsu nanti tamat ya, nanti konklusi akhir baik buat Nasuka ataupun Kureha bakalan sahabatan lagi sih kayaknya satu sama lain ya. Pokoknya dua ciwi my istri ini tuh jadi saling nyantol lagi lah. Nah, Nox juga nggak percaya nih kalau dirinya itu bakalan modar gara-gara Baku di masa mendatang. Bagian akhir ya, kilas balik itu ada di The Lady. Sampai diceritain juga asal-usul The Lady sebagai kode number 2 sampai melahirkan Nemu juga. Gimana tuh ya? Kan lewat Nightmare itu, lewat serangan Nightmare. Loh, kok soal ini Baku juga bisa tahu? Ini bukannya backstory karakter yang seharusnya Baku sendiri tuh nggak tahu gitu sejauh itu? Nah, ini yang memang Ane tuh sedikit pertanyakan. Tapi, karena Baku itu udah bisa cerita soal ini, bagian kilas balik ini juga ya jadi bagian dari prekognitifnya si Baku. Secara simple semuanya, sampai backstory, detail-detail kecil yang ada di setiap episode Zetsu yang durasinya itu 24 menit dari episode 1 sampai 24, semuanya adalah bagian dari prekognitif dreamnya Baku. Jadi sama seperti kita yang udah menonton dari episode 1 sampai 24 juga. Ngerti ya? Cerita kilas balik aka prekognitif dream ini tuh berakhir di bagian Baku yang ditembak mati oleh Lord Tree. Karena ini prekognitif dream, ketika Baku mati lagi berikutnya, ya udah dia itu bener-bener bakalan mati. Bukan bangun lagi di kasur rumah sakit dan ngulang lagi, tapi beneran mati.
Karena ini tuh udah kembali ke real world beneran bisa dibilang ya. Jadi bukan return to checkpoint ya. Jadi bukan kayak film Edge of Tomorrow yang diperanin sama si Tom Cruise itu ya. Jadi kayak looping lagi kan kalau itu ya. Tapi ini ya, kalau mati ya lu beneran mati, udah selesai. Jadi udah kembali ke real world tapi dunia mimpi ya masih ada ya. Emang dasarannya tuh udah kayak begitu. Dimana itu udah menjadi dasaran dan juga landasan dari serial ini. Jadi masih ada hal-hal fiksi yang tetap dibawa. Jadi bukan kembali ke real world itu dunia mimpi jadi hilang, terus Zetsu Driver jadi hilang. Jadi bener-bener kayak ya udah daily life gitu guys ya. Enggak ternyata ya. Jadi masih ada hal-hal fiksi yang jadi dasarannya. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang tidak jadi terjadi setelah Baku itu mengalami precognitive dream dan langsung mengambil tindakan-tindakan berbeda. Salah satunya mengalahkan bom nightmare lebih cepat dan memberikan informasi secara langsung ke orang-orang di sekitarnya. Tapi ya, kalau mau Ane bahas semua banget nih, secara detail, buset, itu bisa berapa panjang. Makanya kemarin ya, pembahasannya Ane sesuaiin sama scene yang ada aja ya. Nah, di sini nih, sebagai contoh deh ya, karena Baku mengalahkan bom nightmare lebih cepat, yang seharusnya itu di precognitive bom nightmare-nya itu outbreak ke dunia nyata. Nah, itu tidak terjadi. Yang berarti, Nox yang menyebarkan kupu-kupu ungu ke orang-orang banyak agar orang-orang itu dapat memunculkan nightmare di dalam mimpi buruknya, itu juga tidak terjadi. Jadi nggak ada tuh kejadian nightmare yang senjatanya itu racun MBG, nggak ada juga yang si bocil yang bercita-cita pengen jadi astronot di mana itu nightmare-nya kan nightmare segede planet. Nggak ada juga tuh si Crow Nightmare yang pemilik mimpinya si cewek yang mau nikah sama tunangannya dan punya trauma sama ketinggian ya. Jadi case-case yang dipertontonkan ke kita di awal-awal penayangan tidak jadi terjadi. Sehingga konfliknya itu berpindah dari Baku yang langsung melawan organisasi kode. Bukan Baku melawan Nightmare lagi. Jadi good point banget gak sih ini? Masuk akal kan ya? Sekarang juga udah cukup terlihat secara cerita dan juga jalan ini tuh udah menuju ke arah yang berbeda. Seperti yang Baku bilang di episode ini, takdir sudah berubah. The Lady di kediamannya tentu menyadari soal precognitive dream dari si Baku ini. Gak usah heran karena The Lady juga di bagian precognitive itu kan udah diperlihatkan punya feeling yang benar-benar kuat, bahkan bisa merasakan ini itu dari kejauhan. Contohnya apa? Kematian Nox, kebangkitan Catastrom. Nah iya kan, Baku yang dapat precognitive juga harusnya dia itu udah tahu. Dan di bagian ini, The Lady kan kayak meremas kupu-kupu ungu yang sebelumnya itu hinggap di tangannya dia ya. Ini tangkapan anak aja guys. Bisa aja kupu-kupu ungu ini adalah kupu-kupu yang keluar dari tubuhnya Fujimi pasca bom nightmare itu dikalahkan sama Baku. The Lady juga bisa taunya dari sini. Bom nightmare gua tiba-tiba kalah nih sama kekuatan mengejutkan dari kode number 7. Karena kan di sini kan udah berbeda sama di precognitive ya, di mana bom nightmare itu langsung dikalahkannya itu sama Zetsu Catastrom. Di markas besar kode, 5 dan juga 6 telah menerima misi baru dari 3 untuk menangkap kode number 7. Ingat guys, di pembahasan kemarin yang Anda bilang ya, karena timeline Zetsu udah berubah akibat perbuatan Baku, momen di mana Kureha kembali menjadi kode number 6 itu ya dan juga menjadi Lord 6 jadi jauh lebih cepat dari sebelumnya ya. Si 5 menunjukkan rasa tidak nyamannya nih karena misi ini melibatkan sesama agent kode. Masih ada rasa kemanusiaannya juga ya dia ya. Tapi si Tri itu menjawab dengan dingin kalau perintah tersebut bersifat mutlak. Ini karena Tri dan Zero juga udah briefing kan di episode sebelumnya ya. Jadi melihat perbuatan Baku yang ngusir Zero dari Zetsu Room dan juga dapat kekuatan besar yang tidak diprediksi sama kode, kode itu harus dengan cepat menyingkirkan Baku sebelum balik menjadi ancaman buat mereka. Tri mengatakan bahwa mendapatkan Zetsu Driver akan menjadi prioritas mereka dalam kasus ini. Tanpa dia itu mempedulikan nyawa si Seven tentunya ya. Mau tetap dibikin hidup lah atau mati lah, ya terserah lu lah. Yang penting Zetsu Driver-nya ambil kembali. Memasuki misinya, 5 dan juga 6 kemudian langsung tidur kayak di sofa pijet gitu yang Anda lihat ya. Tentu mereka juga punya kemampuan lucid dream masing-masing, hasil dari dream learning yang mereka pelajari sejak kecil ya, agar mereka itu ya bisa masuk ke mimpinya Baku yang lagi bercerita soal prekognitifnya dia. Apakah ini termasuk gerakan dari kode Somnia yang disinggung nih sama Zero dan juga Tri? Ana rasa sih enggak guys. Terlalu receh untuk masuk kategori gerakan yang terdengar besar dan juga misterius. Ini kayak cuman misi biasa dan juga pemanasan aja. Soal kode Somnia belum dijelasin lebih lanjut ke kita ya di episode ini. Ana udah baca komentar-komentar dari kalian kemarin, jadi banyak juga yang menambahkan kalau nama kode Somnia itu bukan dari insomnia atau susah tidur nih katanya, tapi dari kata somnia aja. Dimana kata somnia aja berasal dari bahasa Latin somnus yang berarti tidur.
Anda jadi keasikan research kan di sini, di mana soal somnia ini tuh dijabarkan lebih lagi ke dalam istilah-istilah medis tentang tidur. Tadi kan bisa insomnia. Nah, ada juga nih misalkan parasomnia. Jadi itu gangguan perilaku saat tidur seperti kayak sleepwalking, night terror, dan lain-lain. Ada juga hypersomnia. Nah, ini tuh tidur berlebihan katanya. Ada juga lagi dysomnia. Ini gangguan pola tidur nih. Nah, ngapain Anda bahas lebih? Karena bisa aja soal somnia-somnia ini bakalan dibawa sebagai referensi ke hal-hal yang bakalan terjadi di cerita Zetsu ke depannya. Bisa aja guys, berhubung temanya tidur. Dan ternyata bisa seluas itu. Belum ada kan yang sleepwalking di Zetsu? Menarik guys. Lanjut, 5 dan 6 udah nyampe di tempat Baku berada. Dan terjadi pertarungan ya, 2 lawan 2. Karena Nox kebetulan ada di sini, jadi si Five yang ngadepin Nox ya. Udah berapa kali nih dua orang ini gelut mulu ya satu sama lain ya. Yang keren pas Kureha itu yang gak ragu nembak untuk menumbangkan Baku. Ternyata Baku yang ada di depan dia itu cuman proyeksi aja. Makanya tembakannya itu tembus. Gila, man of the match banget ya projection Capsem di episode kali ini. Kureha berubah menjadi Lord Six melawan Baku yang berubah menjadi Kamen Rider Z Inazuma Plasma. Padahal Ana itu pengen lihat banget nih Baku itu kerjasama sama Kureha. Six dan juga Seven guys. Six, Seven. Soalnya gimana ya? Kureha keren, Baku keren, outfit juga nyambung gitu satu sama lain. Jadi pengen aja gitu ya mereka partneran Ana guys. Tapi kapan ya? Ya semoga nantilah bisa terwujud ya. Secara power level seharusnya Inazuma Plasma jauh ya sama Lord Six. Terbukti Lord Six itu ya cukup kewalahan sama kecepatan dari Z Inazuma Plasma. Detail kecil juga yang masih diperhatikan kalau kalian lihat di bagian 5 yang bertarung melawan Nox. Nox kan pakai Breakam Buster. Nah, Breakam Busternya masih ada boroknya tuh. Karena emang Nox itu ya belum pulihin pakai recovery Capsem. Di sini dia itu ada di titik belum dapat Night Invoker berarti, apalagi Nox Driver. Tapi di prekognitifnya si Baku, dia itu udah ngelihat sendiri kalau dirinya bakalan berubah menjadi Kamen Rider Nox nantinya. Lagi asik-asik gelut yang setnya itu di teater terbengkalai, tiba-tiba seperti ada seseorang yang Ana tangkep ini ya. Dia itu lagi menggunakan kemampuan lucid dream-nya untuk memindahkan setnya itu ke gudang terbengkalai. Dan inilah dia, Rider yang udah banyak Ana bahas dari kemarin dan sudah kita tunggu-tunggu muncul juga. Sosok rider misterius bernama Kamen Rider Dawn yang langsung menyerang 4 agent ini sampai kewalahan. Bener dong, 4 agent kan? Kode number 4, 5, 6, 7 pak. Dari beberapa percakapannya, Kureha itu nggak percaya di sini. Kalau mereka itu yang nggak diberitahu informasi soal pihak tangan ketiga. Yang berarti ada kemungkinan besar Kamen Rider Dawn ini bukan berasal dari kode. Dia sendiri juga nyerang si 5 dan 6 kan tanpa ragu. 5 dan 6 kan agent-agentnya kode. Nah, kalau misalkan Dawn dari kode ngapain juga diserang. Tapi bisa aja ya karena si Dawn ini memang secara personality dia itu seenaknya. Dan episodenya bersambung. Ya, langsung rame hari ini ya. Sudah langsung dikuak usernya itu siapa. Sudah Ana update juga di fanpage guys ya. Jadi ini resmi. Aktor Kosei Amano kembali lagi. Setelah sempat menjadi Sakuya Tachibana aka Kamen Rider Garen Tachibana-san di serial Kamen Rider Blade ya dengan perannya yang begitu ikonik. Kali ini beliau kembali lagi di seri Kamen Rider Z dan akan menjadi user atau human form dari Kamen Rider Dawn bernama Sick. Dijelaskan, Sick ini adalah seorang kriminal yang dijatuhi hukuman 1000 tahun penjara lamanya. Gila, kriminal kelas berat guys. Jadi konfirmasi ini seakan membenarkan rumor sebelumnya kalau user dari Kamen Rider Dawn adalah sosok yang sebelumnya pernah bermain di serial Kamen Rider dan juga Super Sentai. Ini udah pernah Anda bahas guys ya, yang ya pokoknya di updatean sebelumnya lah di Tokusatsu ya. Karena selain di serial Kamen Rider Blade, Kosei Amano juga kan sempat berperan ya di serial King Ouja dan menjadi karakter bernama Glody. Nah, di Forza juga ada, jangan lupa ya, jadi Libra Zodiarts. Jadi dari secondary menjadi third rider di sini. Nah, apakah ini third rider tertua nih sepanjang penayangan Kamen Rider ya? Kalau di Reiwa ya udah jelas paling tua dia karena Kosei Amano udah 47 tahun loh. Yang Anda tangkap ya, Zetsu berarti nggak jual visual ikemen di sini, tapi mereka itu lebih mementingkan kedalaman cerita. Bisa aja gitu, mereka milih aktor yang jauh lebih muda dan juga lebih ganteng ya. Sebagai contoh seperti trio Gabu kan ya, Soma, Bang Yanto, Lakia. Nah, di sini mereka itu malah milih Kosei Amano sebagai Dawn. Ya secara jujur kan ya umur itu ya nggak muda lagi si Kosei Amano. Tapi kalau ternyata mereka butuhnya aktor seperti ini, cocok juga perannya, ya gas-gas aja lah. Cuman itu aja kemunculan dari Kamen Rider Dawn ya, di mana
fuel debutnya itu bakalan terjadi di episode 27 nanti. Sekalian bener-bener masuk saga baru nih ya, nggak sabar pastinya. Highlight episode selanjutnya cukup banyak ya, selain full debut dari Kamen Rider Dawn, nanti Baku itu bakalan pakai lagi form plasma booster buat ngelawan Kamen Rider Dawn. Akhirnya Baku masih inget ya dia itu punya form ini. Syukuran dulu guys, kita tumpengan dulu. Terus yang Anda lihat, Baku dan Nemu itu bakalan ke mimpinya Nox. Kayaknya ngebantu Nox nyelesain tasnya untuk bangun ya, dimana Baku juga bakalan ngelawan lagi Shadow Nightmare, dan bakalan ngasih Nox itu recovery capsem. Ayo berteman, aku punya recovery capsem. Mantap. Ya udah guys, segitu aja pembahasannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Jadi walaupun kilas balik, tapi ternyata cukup menarik ya di sini ya. Anu itu bisa ulas-ulas lebih lagi teman-teman ya, sebelum kita itu bener-bener masuk saga baru di episode berikutnya. Jangan lupa episode berikutnya ada full debut dari Kamen Rider Dawn, bakalan kita bahas juga selengkap mungkin. Diskusi ya guys ya. Bye bye.